Pimpinan dan anggota Pansus dan serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokok naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman daerah istimewa Yogyakarta. Intinya dari paparan ini adalah bahwa film tidak hanya dipahami sebagai hiburan, tetapi juga sebagai karya budaya, media pendidikan, ruang ekspresi masyarakat, sekaligus bagian dari ekonomi kreatif yang perlu dikelola secara sistematis melalui kebijakan daerah. Slide ini menjadi pengantar bahwa paparan yang disampaikan adalah naskah akademik yang nantinya akan menjadi raperda, dan ini penting dan memiliki posisi kuat sebagai sebagai daerah budaya, daerah pendidikan, dan daerah kreatif. Karena itu perfilman perlu memiliki dasar hukum daerah agar pengembangannya tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oke, nah ini next. Sebelumnya ini masih slide juga. Oke. Keistimewaan slide kedua. Oke. Baik. Ya. Dasar utama raperda ini adalah keistimewaan DIY yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar pembangunan daerah, yang dalam konteks ini film perlu dipahami sebagai bagian dari objek kebudayaan sekaligus media komunikasi massa. Film memiliki fungsi yang luas sebagai media edukasi, pelestarian budaya, promosi pariwisata, diplomasi budaya, serta sarana penyampaian nilai-nilai lokal kepada masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Nah, di sini sebenarnya sudah ada dasar-dasarnya, termasuk ada Perdais, ada undang-undang perfilman itu sendiri. Next, urgensi raperda ini muncul karena sampai saat ini DIY belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan perfilman. Padahal ekosistem film di DIY sudah tumbuh, di mana ada komunitas, festival, lembaga pendidikan, rumah produksi, dan ruang-ruang kreatif. Namun tanpa regulasi, pertumbuhan ini belum sepenuhnya terhubung dengan arah pembangunan daerah. Seperti perlu adanya keterhubungan ya dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berwujud dalam perda. Slide next. Peran kelurahan dan tantangan ekosistem perfilman. Raperda ini juga ingin menegaskan bahwa pengembangan film tidak hanya berada di pusat kota atau komunitas profesional, tetapi kelurahan, sanggar budaya, dan komunitas lokal juga dapat menjadi basis pengembangan perfilman. Namun tantangannya masih besar, antara lain keterbatasan dana, fasilitas produksi, akses distribusi, pendampingan profesional, dan koordinasi antar instansi. Karena itu regulasi daerah diperlukan agar pengembangan film bisa sampai ke tingkat akar rumput. Next. Identifikasi masalah, diantaranya ada produksi, ada perizinan, dan jasa teknik film. Masalah utama adalah perizinan produksi yang masih melibatkan banyak instansi dengan prosedur yang berbeda-beda. Hal ini sering membuat proses produksi menjadi lambat, terutama ketika lokasi syuting berada di kawasan budaya ataupun cagar budaya atau ruang publik. Masalah kedua adalah jasa teknik film. DIY memiliki komunitas dan tenaga kreatif yang cukup kuat, tetapi fasilitas profesional, standar kerja, kontrak, upah, dan perlindungan keselamatan pekerjaan film masih perlu diperkuat. Raperda ini harus hadir untuk memberi kepastian dan perlindungan. Next. Identifikasi masalah berikutnya adalah distribusi dan
eksibisi film. Film produksi DIY memiliki peluang besar masuk ke ruang-ruang digital, OTT, festival, bahkan pasar internasional. Namun distribusi dan promosi masih belum optimal. Banyak karya film masih berhenti di festival dan sulit masuk ke ranah-ranah bioskop, komersil, ataupun kanal distribusi yang lebih luas. Pada sisi eksibisi, DIY memiliki festival besar seperti JAV dan berbagai festival komunitas. Namun dukungan terhadap ruang pemutaran alternatif semacam mungkin cinema center dan program literasi film masyarakat perlu diperkuat. Oke, next. Oke. Secara akademis, Raperda ini disusun dengan landasan yang cukup luas. Film dilihat bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai industri, media, ruang budaya, ekosistem kreatif, dan instrumen pemberdayaan masyarakat. Kajian teoritis ini penting agar pengaturan dalam perda tidak semata-mata administratif, tetapi memiliki dasar konseptual yang kuat, mulai dari teori ekosistem film, industri media, film berbasis komunitas, kelembagaan, perizinan, sampai pemberdayaan masyarakat. Next. Prinsip penyusunan, ada 4 prinsip utama yang dalam penyusunan Raperda ini. Pertama, pelestarian budaya. Kedua, pendayagunaan kreatif, kearifan lokal. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Keempat, keberlanjutan. Dengan prinsip ini, pengelolaan perfilman DIY tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memastikan bahwa film menjadi bagian dari penguatan budaya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan ekosistem kreatif jangka panjang. Next. Landasan filosofis, sosial, dan yuridis. Secara filosofis, film dipandang sebagai karya seni budaya yang selaras dengan cita-cita DIY yang maju, sejahtera, keberlanjutan, dan berlandaskan filosofi Hamemayu Hanyuning Bawono. Secara sosiologis, ekosistem perfilman DIY sudah tumbuh dan membutuhkan pengelolaan terpadu. Secara yuridis, pengaturan perfilman di tingkat daerah belum komprehensif, sehingga perlu diperkuat melalui peraturan daerah. Next. Pada bab 1 di Raperda, di rancangan Raperda, yaitu bagian umum. Bab 1 mengatur pengertian dasar, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan perfilman. Pesan penting dari bab ini adalah bahwa film tidak hanya ditempatkan sebagai industri hiburan, tetapi sebagai bagian dari kebudayaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mendukung pelestarian budaya, kesejahteraan pelaku film, dan penguatan ekosistem perfilman DIY. Next. Pada bab 2, perencanaan. Bab 2 mengatur pentingnya perencanaan jangka panjang, menengah, dan pengelolaan perfilman. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana induk perfilman daerah selama 20 tahun dan rencana pengelolaan perfilman selama 5 tahun. Dengan demikian, kebijakan perfilman tidak bersifat sporadis, tetapi memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Next. Pada bab 3, pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman. Bab 3 adalah salah satu inti dari Raperda ini karena mengatur rantai ekosistem film secara menyeluruh, dari produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, edukasi, dan pengarsipan. Dalam bab ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memberikan fasilitasi pembinaan, penyediaan sarana, festival, pelatihan, ruang pemutaran, dan pengarsipan. Tujuannya agar film menjadi media penguatan identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif di DIY. Next. Pada bab 4, fasilitasi lembaga kebudayaan, kalurahan, dan kelurahan. Pada bab 4 ini menegaskan bahwa pengembangan perfilman harus menjangkau kalurahan dan kelurahan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, sarana
prasarana, kegiatan perfilman, dan jejaring kerjasama. Ini penting agar perfilman tidak hanya tumbuh di kota, tetapi juga hidup bersama komunitas budaya tingkat akar rumput. Next. Bab kelima membahas tentang Badan Perfilman Daerah. Bab ini mengatur tentang diharapkannya menjadi mitra, badan ini diharapkan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi kebijakan, memetakan potensi perfilman, memperkuat jejaring, meningkatkan kapasitas insan film, dan mempromosikan DIY sebagai pusat perfilman nasional maupun internasional. Kehadiran badan ini penting untuk menjawab masalah koordinasi yang selama ini masih terfragmentasi. Next. Pada bab 6, kerjasama. Bab 6 mengatur kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat, media, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama ini dapat berbentuk pelatihan, penelitian, dukungan fasilitas, promosi film, pengembangan komunitas, dan literasi perfilman. Dengan kerjasama lintas sektor, ekosistem perfilman DIY akan lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada satu aktor saja. Next. Bab ke-7 tentang peran serta masyarakat. Bab ini menegaskan bahwa masyarakat bukan sekedar penonton, tetapi bagian penting dari ekosistem perfilman. Masyarakat dapat terlibat dalam komunitas film, festival, pemutaran, promosi budaya lokal, distribusi karya, hingga pengawasan. Dengan demikian, raperda ini mendorong ekosistem film yang inklusif, partisipatif, dan tumbuh dari kekuatan lokal. Next. Bab ke-8, pengawasan. Bab ke-8 ini mengatur mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan pengelolaan perfilman. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pembinaan, pelaporan, verifikasi data, dan rekomendasi tindak lanjut. Tujuannya agar program perfilman tidak hanya menjalankan secara administratif, tapi benar-benar memberi manfaat bagi kebudayaan masyarakat dan pelaku perfilman. Next. Bab selanjutnya yaitu bab 9 tentang pendanaan. Bab ini mengatur sumber dana pendanaan pengelolaan perfilman. Pendanaan dapat bersumber dari APBD maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengaturan ini penting karena tanpa dasar pendanaan yang jelas, program pengembangan perfilman sulit berjalan secara berkelanjutan. Next. Bab 10 adalah penutup. Bab 10 menegaskan bahwa peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Dengan adanya perda ini, seluruh kebijakan dan program pengelolaan perfilman di DIY memiliki dasar hukum yang jelas. Harapannya pengembangan perfilman DIY tidak lagi berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari pembangunan kebudayaan, ekonomi kreatif, dan keistimewaan Yogyakarta. Next. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa raperda pengelolaan perfilman ini bukan hanya mengatur film sebagai produk seni atau hiburan. Raperda ini mengatur ekosistem dari produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, edukasi, pengarsipan, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat. Dengan regulasi ini, DIY memiliki peluang besar dalam menjadi pusat perfilman berbasis budaya, komunitas, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, raperda ini layak didorong sebagai instrumen hukum daerah yang memperkuat keistimewaan DIY melalui medium film. Demikian paparan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tes. Terima kasih dari paparan yang sudah disampaikan. Saya pengen pembahasan pansus ini pengen cepet neng ya berkualitas, maksud saya begitu. Saya tidak mau bertele-tele. Dari paparan ini
saya tawarkan kepada eksekutif paparan ini yang perlu dikritisi dari eksekutif apa, supaya nanti di pertemuan kedua kita sudah membahas pasal per pasal itu sudah enak, tetapi mindsetnya sudah sama. Oh kemudian atau siapa mau? Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hatui, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Perfilman, Bapak Ibu semua yang mewakili OPD di lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyimak yang tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli terkait dengan isu-isu yang memang sudah menjadi bagian diskusi, karena memang kami sepakat Pak ini bisa cepat dan berkualitas karena memang diskusinya juga sudah cukup panjang. Nah, ada beberapa poin yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan perda pengelolaan perfilman yang mungkin ini bisa menjadi highlight atau penajaman atau penyamaan persepsi antara eksekutif dan juga dengan legislatif, karena mungkin terkadang legal drafting itu bisa memiliki makna yang berbeda kalau nanti dituangkan dalam satu produk regulasi. Beberapa poin yang kami cermati adalah yang pertama, kami masih mungkin perlu pendalaman untuk beberapa pansus ke depan adalah sejauh mana fasilitasi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ini selaku eksekutif dalam mengimplementasikan mandat fasilitasi tersebut. Ini menjadi bagian penting karena terus terang kami tidak ingin menjadi eksekutif yang hanya PHP saja, Pak. Maksud kami bahwa kemudian fasilitasi-fasilitasi itu ada dalam kalimat-kalimat yang cukup manis di dalam perda, tapi sebenarnya belum pernah tersentuh itu. Itu ada beberapa perda-perda yang memang notabene ada di kami, karena memang waktu yang penting masuk dulu lah gitu. Sampai sejauh mana nanti Pemda DIY memiliki kemampuan untuk kemudian melaksanakan fasilitasi-fasilitasi tersebut. Nah, ini mungkin perlu kita samakan persepsi, apakah memang harus seperti itu. Yang penting masuk dulu, ada beberapa hal yang memang bisa dan mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah, atau memang yang secara lebih konkret lagi, itu sampai seberapa jauh. Ini yang mungkin beberapa hal yang mungkin kita perlu sampaikan. Saya mungkin lebih nyaman padang buri ngaten ya Pak. Jadi semoga ini nanti tidak menjadi ketentuan-ketentuan yang selamanya nempel di sana. Jadi ada banyak perda-perda kami yang memang kami harus memfasilitasi ini, memfasilitasi itu dan lain-lain. Memang akan menjadi rumah yang cukup fleksibel untuk kemudian masuk. Tapi ternyata prakteknya itu ada banyak regulasi lain yang menjerat itu, yang ternyata kemudian tidak bisa. Atau keterbatasan penganggaran, atau keterbatasan fungsi dan kewenangan di Pemda DIY dan kabupaten kota. Nah, ini mungkin yang masih akan perlu kita dalami. Berikutnya poin kedua yang terkait dengan isu yang mungkin perlu kita diskusikan lebih intens adalah pemberdayaan terkait dengan kalurahan dan kelurahan. Secara prinsip kami sangat mengapresiasi, tetapi tentu saja masih akan ada diskusi karena di kami pun masih ada beda persepsi gitu ya, terkait dengan bagaimana dinas pemberkal, terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di beberapa OPD masing-masing. Nah, itu akan seperti apa, dan terkait dengan regulasi saat ini yang memang sangat sulit untuk membentuk satu kelembagaan baru, sehingga memang kami berharap kelembagaan budaya yang kemudian muncul di kelurahan dan kalurahan ini tidak kemudian secara eksplisit berbunyi misalnya kampung sinema, desa sinema, tetapi mungkin akan lebih efektif dan efisien menjadi satu kesatuan di dalam misalnya kelurahan budaya
di mana secara juknis dan juklaknya itu benar-benar sudah menjadi bagian yang handle. Jadi kami ingin menjadi bagian yang konkret lebih bisa dilakukan daripada hanya sekedar jargon. Berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan badan perfilman daerah. Ini mungkin yang perlu nanti kita diskusikan terkait dengan secara struktur tata kerjanya badan perfilman itu kan seperti apa dan bagaimana pola hubungan antara badan perfilman daerah dengan Pemda DIY. Kami sudah mencoba untuk menelaah beberapa badan-badan sejenis, misalnya Badan Perfilman Indonesia, kemudian Badan Promosi Pariwisata. Nah, yang ingin nanti coba kita diskusikan lebih intens adalah pilihan-pilihan. Apakah Badan Perfilman Daerah ini akan melaksanakan semua subsistem di dalam ekosistem tersebut, atau badan ini kemudian memilih paling prioritas dari kebutuhan-kebutuhan urgent yang belum bisa tertangani oleh dinas selaku pengampu pengelola objek kebudayaan film salah satunya. Misal seperti Badan Promosi Pariwisata, badan ini memang fokus pada subsistem promosinya, sehingga menjadi ekosistemnya tetap menjadi bagian bareng-bareng, tetapi pengampu utamanya tetap di Dinas Pariwisata. Tetapi subsistem promosi ini kemudian dihandle secara khusus oleh Badan Promosi Pariwisata. Ini hanya analogi saja Bapak. Nah, ini Badan Perfilman Daerah akan seperti apa? Apakah akan mengambil hanya subsistem pada beberapa yang memang urgent diperlukan, atau mau menghandle semua keseluruhan subsistem di dalam ekosistem, jadi mulai detail A sampai dengan apa yang tadi kemarin sampai E itu ya. Nah, ini nanti yang memang perlu kita diskusikan. Yang kedua, kami sangat sepakat bahwa badan ini ya mengingat sikon saat ini, kemudian regulasi yang diizinkan, jadi memang penyederhanaan kelembagaan ini menjadi amanah utama dari pemerintah pusat, sehingga mungkin kita perlu untuk kemudian menyederhanakan kelembagaan tetapi tidak mengurangi konkret yang kemudian harus dilakukan oleh pihak per pihak. Terus kalau saya mengutip dari jargonnya Pak Sekda yang dulu, boten kumpang tindih tapi injih boten kowar. Ini yang kemudian perlu menjadi bagian yang lebih intens untuk didiskusikan, tapi prinsip kalau ini menjadi bagian yang independen dan mandiri kami sangat sepakat. Mungkin demikian Pak, secara garis besar 4 poin yang menjadi isu yang mungkin lebih akan didalami selanjutnya. Jadi kami kira ngaten, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Budian. Begini Budian, nanti di PA nanti nanggapi ya. Yang pertama bahwa Raperda Inisiatif Komisi D ini nanti usernya adalah Dinas Kebudayaan. Mungkin clear tanda petik di inisiatif. Maka user supaya Raperda menjadi perda dan ini bisa dieksekusi. Saya pengen Raperda ini bisa dieksekusi. Yang eksekusi siapa usernya adalah Dinas Kebudayaan. Maka disitulah diskusinya. Jangan cermati mana-mana yang menurut sang inisiator ketemu sang user itu yang paling enak mana. Jangan di situ. Yang kedua memang betul ada beberapa overlap regulasi. Karena ketika bicara pemberdayaan itu ya ada dinas pemberdayaan. Di mana sebetulnya agak yang perlu didiskusikan itu posisi film dalam konsep di dinas kebudayaan dengan film mungkin di dinas pariwisata kan ini akan berbeda. Apakah produk itu di dinas kebudayaan yang jual di pariwisata, kita ini kan selalu apa-apa kan basisnya budaya, tetapi eksekusinya tidak pernah ngomong secara masif di budaya. Pariwisata berbasis budaya misalnya begitu, apakah di dinas
pariwisata, menu-menu pariwisata yang dijual itu memang berasal dari budaya yang itu sudah dikoordinasi dengan dinas kebudayaan kan. Ini menjadi problem kita. Saya kira Mbak Dian cermati itu. Lalu yang agak menarik itu kaitannya dengan badan. Nanti di TA supaya badan itu konstruksi strukturalnya kayak apa, gitu ya. Kita buat itu terus menurut dinas kebudayaan. Kalau badan ini terjadi atau apapun namanya, yang penting ketemu sama begitu kan, ini begitu kan. Tapi subkoordinasinya kayak apa? Nah, nanti dari inisiator mengajukan badan lagi loh. Pak Tia nanti dibuat. Kalau badan itu tuh struktur kelembagaannya itu kayak apa? Terus misalnya badan saya nggak setuju dengan badan, karena kemarin di pandangan umum Pak Gub sebetulnya sudah keberatan itu. Nah, versinya bagian apa? Kalau itu harus dikembalikan ke Dewan Budaya, terus konstruksi strukturnya kayak apa? Gitu saja, Mbak. Dari TA ada tambahan. Terima kasih. Jadi terkait dengan badan di sini sebenarnya kemarin dari beberapa rangkaian diskusi pada saat pembahasan NA sampai dengan munculnya draft, di situ terlihat bahwa kalau memang arahnya itu adalah benar-benar leading sector dinas kebudayaan, secara film sebagai arah film sebagai penguatan budaya mungkin bisa selesai di Dewan Kebudayaan gitu, atau penguatan di Dewan Kebudayaan. Jadi ada wakil atau ada semacam bagian dari Dewan Kebudayaan, ini ada film gitu, mungkin selesai. Akan tetapi ada beberapa yang mungkin yang dibilang tadi disebutkan oleh Bu Dian tentang sub sistem ataupun sub kegiatan di dalam film gitu, yang kemungkinan ketika itu diampu oleh dinas kebudayaan itu belum pernah ataupun tidak sebagai tupoksinya misalnya, yaitu tentang banyak sekali film tadi sudah disebut bahwa di situ ada distribusi, eksibisi sampai dengan promosi, bahkan bagaimana dengan perlindungan tenaga kerjanya gitu. Nah, disinilah perlu adanya sebuah badan yang nantinya akan menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak bisa selesai di dalam perda yang memang arahnya adalah penguatan film sebagai penguatan kebudayaan. Akan tetapi ekosistem perfilman tetap harus hidup dengan bukti-bukti bahwa Jogja memang layak gitu punya sebuah perda perfilman. Makanya di sini pentingnya adanya sebuah badan perfilman yang di situ dia bisa menyelesaikan hal-hal yang di luar urusan perfilman, di luar dari fokus kebudayaan. Disinilah nanti. Contohnya apa, Mas? Ya, misalnya tentang perizinan, Pak, yang selama ini dari akar rumput sering mengeluh tentang perizinan. Nah, ini kalau perizinan ini kan kadang yang izin juga nggak cuma film-filmnya Danais, yang selama ini memang fokus film budaya, ya film Danais selama ini, film yang itu bisa dari Pitch and Fun maupun yang diproduksi oleh Paniragio. Tapi di Jogja ini dengan berbagai macam alamnya, berbagai macam budayanya, itu sangat banyak orang yang tertarik syuting di Jogja, dan itu syuting komersil gitu, teman-teman komersil, teman-teman luar negeri, Jakarta, nasional ya.
Nah disinilah banyak keluhan-keluhan tentang perizinan. Nah kalau perizinan ini menjadi urusan Dewan Kebudayaan, ketika nggak ada badan gitu terus dia bagian dari Dewan Kebudayaan. Nah hal-hal yang semacam ini yang nantinya ada ekosistem yang perlu dikuatkan di situ, yaitu ya produksi, tapi di bagian kalau dikatakan tadi mungkin subsistemnya itu yang mungkin akan bisa dikuatkan di pekerjaan. Pelayanan perizinan dalam perfilman ini apa saja? Terus ya, kalau itu harus diselesaikan badan, kita punya punya perizinan satu pintu loh. Jadi, kalau itu izin usaha Pak, nah di sini izin yang dimaksud di sini adalah izin produksi, izin menggunakan lokasi syuting. Kalau izin lokasi pasti di kami itu ada aset yang namanya pengguna dan pengelola. Jadi pasti kita lihat ketika kita mau pakai aset dan itu asetnya pemerintah, pasti kita tanya, ini aset punya siapa? Ya kalau ada yang punya di internal Pemda itu pasti ditanya ini pengelola atau pengguna. Kira-kira gitu loh, ini ada lulusan perizinan. Kira-kira gitu ya Pak, ini bagi aset ekonomi Mas. Ya. Maka harus dijelaskan ketika ada badan yang harus ngurusi perizinan, nanti kita diskusi. Karena bicara tentang perizinan perfilman, saya kira tidak hanya bicara tentang tempat. Layak nggak film itu diproduksi? Sopo ini? Harus lo ya. Ya. Wah, kalau ada orang kan aku ya iso di atas nama basis budaya aku iso gawe film porno lho. Kama Sutra Jawa misalnya begitu kan ya iso wae. Terus apa? Apa badan punya badan punya apa jenis otoritas untuk membuat perizinan tentang itu. Kalau badan ini kita fokuskan untuk melayani perizinan, karena perizinan ini banyak sekali, sampai produksi film ini boleh apa enggak, masalah tempat, durasi. Coba nanti jangan kaji bagian bahwa raperda yang kita sudah buat ini, coba jangan kaji itu. Maka saya tadi minta bahwa coba TA membuat kenapa harus ada badan. Ini kan kita juga akan berargumen ketika Pak Gub di dalam pandangan umum itu keberatan dengan badan. Kenapa tidak diberikan kepada Dewan Kebudayaan? Budaya juga harus jawab ini. Nanti kita berargumen itu sampai kita ketemu titik kepentingan yang sama. Kira-kira ya. Supaya kepentingannya kita sama. Badan ini akan menyelesaikan sesuatu kaitannya dengan perizinan yang itu tidak di dalam perda, misalnya begitu kan. Tetapi kita sudah punya perda perizinan, tinggal kita nanti akan konekkan saja. Coba nanti dibahas bagian, supaya nanti kita juga berargumen. Maka jangan siapkan itu. Jangan siapkan ketika kita harus mempertahankan harus badan itu, terus badan ngomong apa ketika kita badan akan mensupport perizinan. Saya sepakat ini karena hari ini karena katanya Jogja ini menjadi tempat bopo gurune film gitu, tetapi liar dalam regulasi. Arab izin film itu tidak berbelit-belit. Nah, coba nanti bagaimana badan konsep kita sebagai inisiator itu sama yang ditawarkan dengan eksekutif sebagai user melihat bahwa badan seharusnya harus di Dewan Budaya. Nanti jangan buat itu. Saya kira titik-titik krusialnya di sini. Tetapi Mbak Dian, karena tadi Mbak Dian juga sudah memaparkan bahwa ada beberapa regulasi yang overlap. Coba jangan dikulik kembali pasal-pasal ini yang perlu dicermati apa. Kan kalau ditanya ini sudah beres belum? Pasti sudah. Inisiator itu sudah menyajikan ini, sudah final sebetulnya, tinggal kita diskusi. Nah, tugasnya Budian adalah sekarang mengkritisi raperda yang sudah kami sodorkan di eksekutif. Karena usernya jenengan.
Kalau nggak klop antara user sama inisiator ya pasti itu nggak akan tereksekusi lah. Dari teman-teman komisi atau dari tim ada tambahan? Sebentar cukup. Mbak Mas, ada tambahan dari anggota pansus? Kita belum pasal per pasal ya, kita baru brainstorming tentang kita menyamakan persepsi di naskah akademis. Oke, terima kasih Pak Dewi, Pak Ketua Pansus Perda Pengelolaan Perfilman. Oke, izin saya langsung ke Mas TA NA kajian Mas Budi. Izin Mas, secara garis besar perfilman itu kan berhubungan dengan industri ekraf, ekonomi kreatif yang akan mengakomodir pelaku ekraf di bidang komoditas film yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya di narasi NA yang sudah dibuat itu lebih mengimplementasikan menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta melalui film. Mohon izin, saya lebih dikuatkan lagi bagaimana nanti jenengan menjelaskan untuk nanti kita tuangkan bersama Pak Ketua di raperda yang akan lebih komprehensif, akan lebih langsam ketika berbicara ekraf, akan tetapi ekraf perfilman akan tetapi goalnya adalah menjaga nilai-nilai kebudayaan Yogyakarta melalui promosi film atau menumbuhkan kaya pariwisata dan lain-lain melalui film. Jadi intinya judulnya kan pengelolaan perfilman, tetapi implementasi di dalamnya itu menjaga nilai-nilai kebudayaan. Nah, mohon izin saya mohon tanggapannya agar lebih saya nanti kuat di dalam ketika nanti raperda ini disusun itu lebih kuat ben masyarakat kuwi itu maca judul pengelolaan perfilman nggo komunitas film di DIY bicara kepada kita, wah harusnya ada titik beratnya di perizinan, harusnya ada titik beratnya difasilitasi pelaku ekraf perfilman yang ada di DIY. Nah, padahal di dalamnya kita lebih menekankan nilai-nilai budaya Yogyakarta yang akan dikeluarkan di dalam bentuk film. Itu Pak Ketua, itu saja. Matur nuwun. Jadi kalau Pak Jeki itu selalu begini, mungkin di raperda ini mungkin lebih melihat budaya base-nya film base-nya budaya, tapi dari sisi ini dinas budaya ya, ketika budaya nanti akan jadi produk mesti yang pariwisata karena dia punya ekran. Tanggapan umum, tanggapan tuh Pak Jeki itu sebetulnya kan kegelisahan Pak Reda karena dia komisi B ya. Jangan-jangan nanti ada overlap ini, di sisi lain kita ngomongin film budaya ANSI begitu, di sisi lain di sini film juga ada di pariwisata karena ada Kemenparekraf. Kegelisahan itu ya. Izin Pak Ketua. Jadi dari tahun 2018 yang ada satu film viral yang judulnya itu Tiklik. Pada waktu itu produksinya itu orang Jogja. Pada waktu itu penonton di YouTube hampir 30 juta penonton. Sedangkan mohon besok dihadirkan juga untuk menambahkan
materi Pak Ketua di tempat kita, film-film pendek yang dibuat Pani Radio itu bisa menjadi komparasi secara faktual ketika nanti akan kita melahirkan perda ini. Jadi Pani Radio sing ngurusi film-film pendek sopo besok dihadirkan untuk memberikan sakjane Pani Radio kowe nganggarke duit terus gawe film pendek jedule ono lelono ono bla 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 dan lain itu goalmu opo? Nah, walaupun penontonnya di bawah 1 juta, ada 200 film yang dibuat Pani Radio itu lebih penonton di bawah 1 juta, mungkin hanya berapa juta di YouTube itu. Itu akan menjadi komparasi ketika film yang bernilai budaya Yogyakarta yang akan kita tuangkan di pengelolaan perfilman. Neng intine kegelisahanku kuwi Pak Ketua. Monggo. Izin Pak Ketua. Nggih, matur nuwun sekali sharingnya. Yang pertama memang dari Mas Rida dulu bahwa memang inisiatif ini basisnya dari Komisi D, Mas. Basicnya kan kebudayaan, jadi memang menempatkan film sebagai bagian dari value budaya. Ini kenapa kemudian jadi bagian atas inisiatif dari Komisi D. Tentu sudah berdiskusi dan melakukan proses koordinasi lebih lanjut dengan Mbak Dian selaku Kepala Dinas Kebudayaan. Ini pertama, artinya memang apakah di dalamnya juga ada konsep ekonomi kreatif? Pastinya iya. Pastinya iya, cuman memang core-nya hari ini memahami film, value-nya lebih kepada kebudayaan. Bahwa nanti output arahnya, outcome-nya salah satunya menuju pada ekonomi kreatif, pasti iya. Itu kenapa dalam cara pandang kita, bicara ekonomi kreatif harus ditempatkan pada yang namanya space tertentu. Ini Mas Reda yang kami sampaikan. Ini diskusi dengan teman-teman TA kemarin bahwa salah satu lokusnya adalah di kalurahan atau kelurahan. Jadi kita ingin mendorong ada upaya pemberdayaan yang lebih maksimal dalam upaya mendorong kesejahteraan melalui film di kalurahan dan kelurahan. Apakah overlap dengan kelembagaan lain seperti dinas kalurahan, kemudian kelurahan dan kelurahan? Saya pikir agak berbeda polanya karena memang kalau di kelembagaan tersebut pasti arahnya pada wilayah aparatur dan kelembagaannya, Pak Ketua. Tetapi pada konteks ini adalah bagaimana kita upaya adalah pemberdayaan kebudayaannya, terutama dalam pemahaman filmnya. Apakah kemudian nanti namanya akan berubah menjadi kelurahan sinema dan sebagainya? Dalam bayangan kita malah tidak. Itu nanti bisa terintegrasi di kelurahan budaya. Jadi tinggal nanti subnya seperti apa. Jadi tidak menambah pola kelembagaan yang nanti kemudian muncul. Nah, satu lagi yang kemarin kemudian ramai sekali didiskusikan yaitu soal badan. Ini yang sampai berkali-kali kemarin sempat muncul ada komisi apa masuk terintegrasi dengan dengan dewan dan sebagainya. Prinsipnya begini Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan FGD dengan beberapa teman-teman komunitas film muncul ini saya pikir objektif saja, muncul agak distrust teman-teman luar itu melihat bagaimana pengelolaan film hari ini dilakukan oleh tanda kutip pihak dinas. Ini yang muncul dari diskusi yang kemarin muncul di FGD. Mungkin bisa di cross check saja. Nah, dalam bayangan kita, Pak Ketua, diperlukan satu kelembagaan yang sifatnya itu lebih independen tanda kutip, yang mampu menjadi ruang katalisator antara kepentingan OPD dengan kepentingan yang namanya adalah industri, terutama dalam konteks kemudian film itu. Nah, kalau kita lihat contohnya adalah, kita ambil contoh saja deh, beberapa komisi yang ada di DIY, misal ada komisi penyiaran. Komisi penyiaran ini adalah ruang yang berbeda antara kebutuhan government dengan kebutuhan industri. Jadi ini sebagai ruang role wasitnya. Karena dalam konteks penyiaran sendiri di Jogja atau di Indonesia itu ada 3 model. Ada penyiaran publik yang kemudian termanifestasi di TVRI, ada penyiaran swasta yang termanifestasi nanti di industri begitu, kalau kita ngomong channel TV-nya di RCTI, SCTV dan sebagainya. Ada juga yang namanya penyiaran komunitas. 3 ini memiliki kepentingan masing-masing. Yang satu kepentingan negara, satu kepentingan komersial, satu kepentingan komunitas. Siapa jadi wasitnya? Yaitu Komisi Perfilman. Ini sebagai ruang bridging atas kebutuhan 3 ini. Nah,
Di dalam konteks informasi juga sama, ada komisi informasi. Karena ada masyarakat yang kemudian membutuhkan informasi kepada kelembagaan tertentu, harus ada wasitnya. Siapa itu komisi informasi? Nah ini kemudian kita bayangkan hari ini kemunculan sejenis badan ini sebagai manifestasi atas kepentingan itu. Indikatornya apa? Yang ingin kami proyeksikan apa? Satu adalah kami sadar bahwa tidak hari ini ketika pusat kemudian melakukan efisiensi terhadap kelembagaan, kami mendorong kelembagaan yang tidak bersifat langsung hierarki dengan dinas, tetapi dia bersifat independen. Saya pikir ini menjadi bagian atas clue-nya. Jadi ini kelembagaan yang sifatnya swasta, tetapi secara pemenang diangkat oleh gubernur, Pak Ketua. Jadi ini polanya beda. Terus kemudian yang kedua adalah badan ini didorong tidak hanya sekedar sebagai kelembagaan yang pasif, tapi juga aktif. Asumsi pasif itu adalah jika kemudian Dewan Kebudayaan atau Dewan Warisan Budaya misalnya atau apa, itu sifatnya mereka bisa memberikan masukan kepada OPD terkait. Hari ini kemudian Dinas Kebudayaan, tetapi dalam konteks ini badan ini diharapkan bisa lebih aktif, tidak sekedar memberikan saran, tetapi terlibat dalam proses yang kemudian terjadi. Salah satunya apa? Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Budi adalah soal perizinan. Asumsi perizinan di sini bukan badan itu punya tusi atau punya wewenang untuk melakukan perizinan, tidak, tetapi dia jadi bridging atas berbagai kepentingan perizinan yang dibutuhkan oleh industri. Nanti badan ini akan berkoordinasi ke kemudian dinas perizinan, dinas wisata, mungkin cagar budaya, mungkin kemana, yang kemudian nanti akan dikonsolidasikan secara utuh oleh badan ini, sehingga diharapkan dengan pola ini proses perizinannya menjadi lebih cepat. Kira-kira begitu Pak Ketua. Nah berikutnya badan ini juga diharapkan ya itu tidak dalam pengertian pemilihannya politis, tidak, tetapi ini menjadi bagian dari representasi dari kebutuhan kelompok masyarakat. Misalnya ada asosiasi produksi apa, asosiasi komunitas apa, terus kemudian dari kelurahan apa. Nah ini kemudian menjadi bagian dari ekosistem besar di badan ini untuk ngomong perfilman. Saya membayangkan skema kelembagaannya mungkin seperti badan promosi yang dia kemudian menjadi perwakilan dari berbagai asosiasi. Saya pikir begitu. Tetapi tusinya dia kemudian bisa lebih aktif, tidak sekedar pasif memberikan masukan gitu. Tapi apakah ada batasannya? Nah ini yang saya pikir nanti kita bisa diskusi. Apakah hanya sekedar dalam konteks produksi saja, produksi, atau kemudian juga dalam upaya pengelolaan di komunitas kelurahan misalnya. Kalau bayangan saya kalau bicara kelurahan sudah masuk OPD Mas. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh badan, tidak. Nah ini yang saya pikir di PR, nanti kita bisa diskusi bersama. Tetapi secara garis umum Pak Ketua dan pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, kemarin hasil diskusi teman-teman di TA di NA dan juga dengan Sekwan kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu masukan Mbak Dian, nanti kita cermati bersama. Maka tadi coba dikonkretkan ya, badanmu ini kayak apa? Aku butuh struktur dan kewenangannya ngapa, ngatur apa, itu aja dijelaskan. Nanti kita berargumen dengan eksekutif, yang eksekutif menawarkan itu di Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan itu apa? Lepas toh Mbak, tidak di OPD jenengan? Hierarki. Kan sama dengan misalnya Badan Pemasaran Pariwisata, itu sama Dewan Kebudayaan itu. Dengan badan promosi itu beda. Jadi kalau Dewan Kebudayaan itu langsung think tank kepada Bapak Gubernur. Cuma secara operasional itu ada di dalam OPD yang mengaku urusan kebudayaan. Sama seperti Dewan Pendidikan. Sama ya, yang saat ini Dewan Pendidikan ya masih ada, kemudian Dewan Kebudayaan. Jadi memang ini adalah satu visi dengan pemerintah daerah gitu Pak, dengan Pak Kub, karena Pak Kub juga memilih sendiri terkait dengan dewannya.
Nah kalau badan promosi ada potensi tidak satu visi, bisa saja. Iya, betul. Mungkin kekhawatirannya Pak Kum menuhi Pak Zeki. Jadi kenapa harus di Dewan Kebudayaan? Mungkin loh ya, supaya roh dari budaya itu tidak bergeser mungkin. Tapi coba nanti kita diskusikan itu. Sama pasal per pasal mungkin dari bagian sudah dicermati ya. Mas Reda, jadi di Raperda ini bicara tentang value. Ini yang hari ini misalnya begitu. Tadi yang jenengan bilang kita pernah membuat video tilian, itu kan luar biasa di YouTube. Apakah jadi duit? Jadi PAD? Enggak juga. Seharusnya yang menangkap siapa ini? Dinas Pariwisata. Harusnya begitu. Karena kita bicara hanya value. Sesok ya aku hargai film zaman Pak Bina, ya sampai menang. Karena edukasi itu. Nah itu siapa ini? Ketika produksi sudah jadi ini, terus siapa yang ngarep ngedol? Gitu loh. Betul kan? Ya, jadi memang kemarin juga jadi perdebatan ketika kemudian film yang banyak diproduksi oleh teman-teman Pemda itu nanti ketika menciptakan revenue, pendapatan itu kemana? Selama ini kan tidak muncul itu. Tetapi kalau kemudian ini menjadi ada entitas baru yang kemudian bisa didorong, mungkin bisa menjadi bagian dari itu, Pak. Satu itu. Yang kedua, kemarin juga teman-teman cukup mengkritisi, misal Tilik itu tempatnya viral kemana-mana, tetapi masyarakatnya itu juga tetap miskin aja. Nah, itu bagaimana mendorong supaya setiap produksi film di tiap daerah itu kemudian industri Jakarta juga bertanggung jawab dalam lokus settingnya, sehingga muncul istilah kemarin meskipun kemudian akhirnya juga kita batalkan karena dianggap sebagai pengambilan anggaran baru itu loh, namanya apa? Nah itu sebetulnya bagi yang kita ada bagi hasil industrinya, Pak. Misal semua film itu yang kemudian syuting di Jogja misalnya, mungkin apa tidak ketika ditayang di bioskop atau di mana 2%-nya atau 3%-nya revenue-nya masuk kepada masyarakat di kelurahan tersebut lewat badan itu misalnya. Ini kan jadi bagian baru atas inovasi yang kemudian kita lakukan gitu. Ya banyak hal yang kemudian kita bisa bayangkan itulah. Yang penting jangan dijadikan Jogja sebagai objek setting film ya toh? Sehingga sangat Jakarta sentris kira-kira begitu, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan perfilman Jogja menjadi lebih aktif dan jadi subjek. Saya pikir begitu. Oh berarti nanti badan juga. Loh kenapa tidak buat duit aja di pariwisata? Bisa ya Pak, Mbak? Kan harus bisa buat duit aja di dinas pariwisata. Ya. Nah, kalau seperti ini saya sepakat. Ketika perda perfilman ini bagaimana nanti bisa berpengaruh kepada aturan-aturan atau nanti nomenklatur pasal-pasal di situ dituangkan menjadi keperpihakan anggaran Pemda DIY. Selain kita juga mengatur tentang nilai-nilai kebudayaan melalui perfilman. Monggo nanti kita diskusikan. Ini Mbak Dian mumet banget. Pecah rada pusing Mbak. Nah ini saya sepakat ketika judul perfilman ini akan ada satu nomenklatur yang mengatur keperpihakan anggaran ke Pemda DIY. Itu saya sepakat. Mengko yo jalur ini pendapatan sah yang lain opo-opo Pak Duwe sing paham monggo. Enggak, kalau di Lionnya nggak boleh anu pendapatan. Hari ini sekali lagi bahwa Perda ini bicara tentang budaya sebagai value. Ketika budaya kan sebagai produk kayak kreativitas OPD yang lain dan dalam hal ini adalah dinas pariwisata. Saya kira itu. Mbak Dian ada tanggapan? Nanti Pak Yanto sekedip ya Pak. Jadi saya nggak terganggu dengan kata distrust tadi ya. Ya itu memang sisi persepsi yang perlu kita dalami untuk buat teman apa Pak? Kalau kami tidak masalah. Cuma memang fakta yang kemudian terjadi di Dinas Kebudayaan kok tidak distrust gitu loh. Ya, jadi memang benar-benar harus bisa kita cermati karena kalau kita keluarkan kegiatan kompetisi pendanaan perfilman, proposalnya luar biasa Pak. Iya, lah mengapa bisa jadi Tilik dan mengapa ada produk-produk yang kemudian berbeda di semua OPD yang lain?
Karena di kami memberlakukan pitch and fun. Jadi ada pitching, ada yang dikawal mulai dari kurasi, ada supervisi ketika dia melakukan produksi. Sehingga ini beda dengan misalnya di Panirato yang kemudian hanya pengadaan dengan production house biasa, udah kamu bikin film ini gitu. Kalau disebutkan sistem, Pak. Jadi sistem yang semua orang bisa fight di sana secara fair untuk kemudian dipitching proposalnya, dan proposal yang dipitching itu adalah atas dasar visi besar Bapak Gubernur. Nah, itu yang kami maksudkan di sana. Nah, kami merasa bahwa masyarakat masih trust dengan kebudayaan dengan sistem tersebut, asal fair aja gitu kan, yang dimaksudkan mungkin itu Pak. Izin matur nuwun. Mau tanggapi? Jadi ya memang betul, Panirato itu kan sendiri duit basisnya Daes, ya kan? Boleh tidak saya mengatakan Panirato ya nyekeli duit karena perencanaan, betul kan? Nah perencanaan, padahal karo Baperida tuh, padahal masa Baperida nggak film dewi kan nggak mungkin. Itu yang dikritisi itu. Jadi produser mana? Halo Bos, jadi produser mana? Itu yang dikritisi. Kalau Patirai, oke. Ya, matur nuwun Pak Dwi. Yang pertama terkait perizinan tadi Pak Dwi, kebetulan mantan Pak Dwi tadi ya. Nah, menurut saya untuk perizinan badan tidak perlu mengurus perizinan, tetapi perizinan di PTSP saja, nanti di mall pelayanan publik itu di DIY atau mau di kabupaten kota. Di sana tinggal izin apa saja yang harus disiapkan di sana, nanti tinggal counter saja. Kemudian nanti disusun SOP-nya. Kemudian kalau di dalam perda sudah masuk, sudah selesai, nanti tinggal menyusun pergubnya saja dengan SOP-nya selesai. Iya, sudah. Itu kalau perizinan. Sehingga kalau memang nanti dari komunitas sebagainya ada kesulitan di dalam, tunjukkan yang dia butuhkan apa saja, waktu yang dibutuhkan berapa. Kalau perlu itu kan harus cepat, mudah, gratis. Yang sekarang kan itu tidak perlu izin. Nah, kalau seperti itu nanti prosesnya justru Dewan Kebudayaan misalnya itu akan memberikan rekomendasi terhadap perizinan yang akan dikeluarkan, dari mulai apa yang disampaikan Pak tadi, konten dan sebagainya, kemudian layak tidaknya dan sebagainya, sehingga disitulah visi gubernur tetap terjaga di dalam keistimewaan. Itu yang pertama terkait perizinan, sehingga saya rasa nggak sulit lah, tinggal kita identifikasi butuhnya apa saja. Cagar budaya nanti izin mana? Izinnya kalau yang cagar budaya peringkat provinsi di Budian gitu. Kemudian yang kabupaten di kabupaten, kalau yang nasional tinggal izin gitu. Itu sudah ada mekanismenya semuanya gitu. Sehingga kita tinggal masukkan saja. DK juga ada di kabupaten kota gitu. Sehingga DWB Dewan sebenarnya juga ada di kabupaten kota. Sehingga perangkatnya sebenarnya sudah lengkap. Yang kedua mengenai fasilitasi Pak Dwi, mungkin isu ini juga penting. Jadi yang pertama untuk kemampuan daerah, dalam artian seberapa sih outcome yang akan diambil gitu, sehingga kita butuh prioritas mana yang kemudian dijadikan itu. Nah, lebih bagus lagi nanti dengan sistem. Jadi kalau fasilitas ini dengan sistem, orang masukkan plug-plug gitu selesai. Bahkan nanti yang paling bawah adalah dari tingkat kelurahan dan sebagainya, itu sudah bisa dicek. Kemudian sampaikan tadi, dia akan menjadi bagian dari desa budaya atau desa mandiri budaya di sana, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Tidak ada lembaga-lembaga baru yang kemudian karena lembaganya sudah banyak sekali gitu ya, desa budaya itu sudah 100 yang masuk gitu, sehingga ini lebih efektif. Nah, yang kedua mengenai badan, isu badan ini memang kalau dia akan menjadi terobosan, kenapa tidak mengambil seperti Kadin, HIPMI dan sebagainya, yang itu kemudian dari anggota mereka, komunitas itu, kemudian itulah yang kemudian jadi change dengan pemerintah daerah. Kesulitan apa yang kemudian dimasukkan di situ saja, tapi dia bisa mengelola seluruh anggota dari komunitas itu semuanya gitu. Jadi ini hal yang mungkin nanti perlu dipisahkan pola hubungan terhadap BPD, ini Badan Perfilman Daerah, kemudian sistemnya, kemudian alternatif, ini sebuah terobosan independen, mandiri dan sebagainya. Kemudian ini mungkin di mana?
Nah, yang terkait badan perfilman, tetap menurut saya kalaupun itu akan di dalam perda, maka controllingnya harus dari pemerintah daerah. Kalau gitu ya, kalau itu tidak, berarti seperti HIPMI, kemudian Kadin dan sebagainya, itu lembaga-lembaga yang kemudian memang mengelola dari pengusaha-penguasa itu. Kira-kira itu aja Pak Dwi, beberapa hal yang ingin kami sampaikan terhadap isu strategis. Mungkin beberapa hal nanti untuk kita cermati kembali sebagai saran Pak Dwi tadi. Terima kasih Pak Dwi. Oke, begitu dari TH menjadi perenungan teman-teman juga, supaya nanti di pertemuan kedua, saya pengen nanti di pertemuan kedua paparan dari dari Dinas Kebudayaan untuk memaparkan raperda mana yang harus dikritisi, yang harus dikritisi apa, baru terus nanti kita kembali dari pasal per pasal supaya nyambung. Kata gini, main cepat tuh ya, jangan suwe-suwe. Saya kira itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di depan pansus ini, terima kasih atas rawuhnya. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita skors gitu. Nggih, matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bapak. Nggih. Mas, nggih.